mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja, tapi patut diingat itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya, S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena janganpun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan itu perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Karena itu sifatnya fana, ujian saja. Pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas. Ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana?